I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanita Anggreni dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Dan saya atas nama Siti Nurhalisa dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam Universitas Alauddin Makassar. Nah, kami berdua ini akan membahas seputar dengan psikologi agama, yang mana dosen pengampu kami yaitu Ibu Musdalifah Hinaya SPSI MPSI. Baik, langsung saja saya ajukan pertanyaan kepada saudari Sherlita. Nah, kan di sini psikologi agama ini berasal dari 2 kata, yaitu psikologi dan agama. Nah, bagaimana pemahaman saudari mengenai tentang kedua kata ini, yaitu psikologi agama menjadi satu hal kesatuan? Baik, mengutip buku yang saya baca dari buku Psikologi Agama oleh Profesor Dr. Haji Jalaluddin, yang mana psikologi ini merupakan ilmu yang mempelajari gejala jiwa manusia, yang mana psikologi ini kita dapat mengetahui tingkah laku manusia dan pengalaman manusia. Nah, sedangkan agama yaitu suatu keyakinan yang dianut oleh suatu individu. Jadi, psikologi agama ini merupakan mempelajari keagamaan suatu individu dan sebagaimana besar perilaku manusia terhadap agama yang dianutnya. Nah, begitu menurut saya. Nah, baik, bagi saya ingin bertanya kepada Anda, semisal kan anak itu penerus bangsa. Nah, hal apa yang dapat menanamkan agama pada anak yang ada di janin pada usia 1 tahun sampai 5 tahun dan 6 tahun sampai 12 tahun? Bagaimana menurut Anda? Baik, dari ada buku yang saya baca yaitu berjudul Psikologi Agama yang diambil oleh Profesor Dr. Haji Jalaluddin. Nah, di situ ada yang mengatakan kalau dalam janin itu mengenalkan agama dengan cara bagaimana seorang ibu ini melakukan sholat. Nah, otomatis jika ibu ini melakukan sholat, pasti janin yang dalam kandungan juga pasti merasakan gerakan-gerakannya, ada insting. Jadi selanjutnya itu juga dengan pengajian, yang dimana seorang janin yang ada dalam perut ibu pasti akan mendengarkan apa yang dilantunkan oleh ibunya. Yang kedua yaitu dari umur 0 tahun dengan sampai 5 tahun, yang dimana cara pengenalan agama itu dengan ketika bayi itu baru lahir, dia dilantunkan azan. Nah, selanjutnya itu juga bisa melalui akikah. Dengan akikah berarti pengenalan agama kan, dan bisa juga melalui bagaimana cara kita berkata-kata dan berperilaku, memberikan contoh yang baik kepada anak kita supaya itu yang mereka ikuti. Dan usia 6 sampai 12 tahun, yang dimana seorang ibu ini perannya adalah mengajarkan bagaimana tentang cara sholat yang baik, bagaimana itu mengajarkan dia untuk mengaji. Seperti yang kita ketahui, usia remaja ini dan usia dewasa ini kayak dimana usia ini adalah puncak dimana seseorang itu memiliki ego yang begitu tinggi. Nah, bagaimana cara kita mengenalkan agama ini pada usia remaja dan usia dewasa ini? Baik, yang saya ketahui kok di buku yang saya baca dari sebelumnya, dari buku Psikologi Agama, untuk menanamkan keagamaan pada remaja, yaitu menanamkan sifat akhlak, yang mana akhlak ini harus memang merupakan dasar yang harus diletakkan orang tuanya, yang mana kita harus mengajaknya ke majelis-majelis apabila misalnya orang tuanya harus memberikan sebuah contoh, semisal orang tuanya sholat. Nah, maka remaja ini harus mengajar orang tuanya misalnya sholat, bukan hanya menyuruh tanpa adanya bukti begitu. Nah, sedangkan kalau dewasa itu cara untuk menanamkan keagamaan
kita harus menyadarkan beliau yang mana mereka ini sudah ada merupakan tanggung jawabnya tentang keagamaan. Misalkan seorang laki-laki akan berkeluarga, nah mereka harus menyadari bahwa mereka akan memiliki tanggung jawab akan suatu istrinya dan anak-anaknya. Nah, begitulah menurut saya. Nah, baik, saya akan bertanya, kan itu kesehatan mental membagi kebutuhan manusia menjadi 2 kebutuhan pokok. Nah, bisa dijelaskan apa itu? Melihat dari buku psikologi agama seperti tadi. Nah, di situ ada 2 kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan primer yang dimana kebutuhan jasmani manusia, dimana kita sebagai manusia pasti kita membutuhkan yang namanya makan, minum, begitupun kita membutuhkan yang namanya istirahat. Yang kedua itu adanya kebutuhan sekunder yang dimana ini tentang kebutuhan jiwa, bagaimana jiwa kita ini mendapatkan ketenangan. Nah, dari ketenangan itu bagaimana jiwa ini kita tidak mendapatkan tekanan terhadap sesuatu. Jadi kita butuh adanya kasih sayang begitu. Nah, bagaimana tinjauan psikologi ini memandang tentang sholat dan apa sih pengaruhnya terhadap seorang muslim yang melakukan sholat ini? Baik, saya akan menjawabnya dari jurnal yang pernah saya baca yang mana berjudul Mengelola Stres dalam Perspektif Islam dan Psikologi. Nah, sholat itu kan merupakan misalnya kita sholat, kita akan merasakan tentram dengan Tuhan begitu. Nah, misalnya contohnya kita memiliki misalnya kita emosi, stres, ada masalah. Nah, apabila kita tinggalkan semua itu, kita pergi sholat, maka semuanya itu hilang semua. Jadi sholat ini dapat mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, sandaran begitu. Nah, jadi pengaruhnya dalam muslim ini yaitu itu tadi saya jelaskan, kita dekat dengan Tuhan seperti Sang Pencipta, yang mana misalnya kita dekat, maka Tuhan akan menjauhkan kita dari hal-hal yang membuat kita emosi, stres dan sebagainya. Nah, bagaimana misalnya bisa kita rangkum teori tentang kebutuhan agama begitu? Di sini menggunakan 2 teori. Yang pertama itu teori monoistik yang dimana berasal dari kata mono yang berarti satu, dengan pengertian bahwa sumber kebenaran agama itu adalah satu kebenaran. Dan bisa dilihat juga dari teori Hegel yang dimana mengatakan bahwa agama ini merupakan sumber pengetahuan yang benar dan kebenarannya itu akan bersifat abadi. Dan yang kedua itu kita menggunakan teori fakulti yang dimana teori ini mengatakan bahwa tingkah laku manusia itu bukan hanya dengan berfaktor pada tunggal, dia tidak berfokus pada satu, tapi dia itu berunsur-unsur, artinya banyak cabangnya. Bisa kita lihat seperti karsa, cipta, gitu. Seperti yang dikeluarkan teori oleh Sekia, yaitu yang dimana mengatakan bahwa kita ini sebagai manusia tidak hanya membutuhkan tentang bagaimana jasmani dan rohani kita, tetapi bagaimana jiwa kita ini, yang dimana jiwa kita ini pasti akan membutuhkan yang namanya rasa ketenangan, rasa harga diri, kita membutuhkan rasa aman, bahwa diri kita ini merasa tidak ada tekanan. Kan di sini selalu masih banyak orang yang tidak percaya terhadap agama. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan orang itu masih tidak percaya terhadap agama? Apakah ada juga solusi dari saudari? Baik, timbulnya itu keraguan terhadap agama oleh seseorang itu karena misalnya contohnya itu lingkungannya begitu. Contoh yang mana misalnya lingkungannya itu acuh tak acuh akan agama, maka dia itu mengikut juga akan lingkungannya. Dan juga faktor lainnya itu karena kebiasaan akan tradisi yang mana dari kecil dia sudah mengetahui tradisi kuno. Nah, jadi dia akan melupakan agama yang dianutnya. Ya, solusinya itu kita sebagai yang misalnya kita paham akan agama,
kita memberikan beliau pemahaman agama seperti ini, begini, sehingga beliau juga akan ada motivasi itu untuk menganggap adanya agama begitu. Nah, sedangkan saya akan bertanya, nah kan itu psikologi agama penting. Nah, bagaimana psikologi agama ini bagi pendidikan begitu? Sangat berpengaruh dan sangat penting. Kenapa? Karena melihat dari kasus yang saya ambil dari diskusi kita di kelas, di situ ada satu teman yang bertanya dan mengenai itu bagaimana pentingnya psikologi agama. Nah, bisa kita lihat seperti zaman sekarang yang dimana orang yang jadi kayak orang yang begitu kayak banyak tugas kayak itu pasti bisa menyebabkan mental kita atau jiwa kita terganggu. Nah di sini peran psikologi agama itu sangat membantu, karena dengan keadaannya itu pasti kita bisa mengetahui bagaimana seseorang ini dalam bertindak, dan kita juga bisa memberikan kayak pedoman begitu dengan adanya psikologi agama ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dinamika seseorang yang pindah agama? Baik, seperti yang saya ketahui, yang sudah saya baca toh, misalnya orang yang pindah agama ini, apabila ada yang mempengaruhinya, maka timbulnya akan tekanan batin begitu, sehingga ada mendorongnya untuk mencari ketenangan begitu. Nah, secara psikologis ketenangan jiwa ini, maka seseorang akan mencari kekuatan lain begitu. Seperti misalnya pindah agama, misalnya dari agama ini dia tidak mendapatkan ketenangan, jadi dia pindah ke yang lainnya, begitu. Jadi misalnya dia pindah, maka dia mendapatkan ketentraman di sana. Nah, itu merupakan sikap yang mana seseorang sebelum itu mendorongnya begitu. Saya bertanyakan aliran psikologi agama itu ada beberapa. Nah, bisa dijelaskan salah satunya yang kita pahami begitu? Baik, masih melihat rujukan dari buku yang sebelumnya saya pakai. Nah, di situ ada salah satunya itu adalah aliran psikologi, yang dimana aliran ini adalah bagaimana usaha kita untuk mencari tahu apa sih gejala yang dialami ini, dan merupakan juga bagaimana cara kita mengatasinya. Karena setelah kita mencari, kita harus juga pasti mencari solusi bagaimana untuk mengatasinya toh. Nah, kita ambil contoh misal orang yang biasa mengalami ini karena itu beranjak dari pengalamannya toh, yang dimana itu bisa di alam bawah sadarnya maupun itu sadari. Nah, salah satu cara untuk mengatasinya itu dengan cara memberikan dia ruang untuk mengungkapkan apa yang sedang dialaminya. Perkembangan era digital ini pasti mengaruhi banyak hal, contohnya itu adanya dampak positif dan pasti ada juga dampak negatifnya. Nah, bagaimana pandangan psikologi agama ini melihat dampak negatif tersebut? Baik, kan era digital ini ada dampak positif dan negatifnya. Nah, dampak negatif yang ditanyakan toh, dampak negatifnya itu dapat menimbulkan individualisme, dan menimbulkan fitnah, dan istilah-istilah sekarang itu kayak mager itu, malas gerak, dan kita akan menimbulkan timbulnya kita kurang bersosialisasi begitu. Nah, peran agama dalam hal tersebut bahwa hal yang buruk itu kita hindari, atau hal-hal buruk itu kita harus hapus dalam diri kita begitu. Nah, itu kan bagaimana pendekatan psikologi agama itu dalam pendidikan karakter? Ya, yang pastinya ini saling berkaitan. Kita melalui pendekatan ini kita bisa menggunakan dua pendekatan. Yang pertama itu adanya pendekatan logis dan psikologis. Yang pertama itu pendekatan logis, yang dimana kita itu banyaknya praktik. Yang kedua itu pendekatan psikologis, yang dimana pendekatan psikologis ini seperti kita
dalam Islam toh kita kan ada namanya Al-Quran. Ya. Nah dalam Al-Quran ini pasti kita melihat bahwa dalam Al-Quran ini banyak berisi tentang ancaman-ancaman bagi orang-orang yang berbuat baik, pasti orang yang berbuat buruk. Contohnya kayak orang yang banyak melakukan maksiat, kayak maksiat tuh yang bisa mengarahkan kita ke neraka. Jadi pasti seseorang itu akan kayak tersadarkan dengan melihat dari pedoman-pedoman dari Al-Quran ini. Baik, langsung saja. Nah, bagaimana kan ada yang mengatakan bahwa agama ini adalah sesuatu, jika kita beragama maka kita akan bahagia. Nah, bagaimana jika ada orang yang sudah beragama tapi dia itu masih depresi, bahkan lebih parahnya dia mengalami gangguan jiwa? Baik, yang pernah saya baca tuh buku yang dulunya saya sebut Psikologi Agama, yang mana orang yang sehat mentalnya itu akan merasa tentram, tidak stres, merasa dicintai, merasa sukses begitu. Nah, bagi orang-orang penganut agama yang mengalami gangguan mental atau stres itu, diakibatkan dia itu masih ada rasa was-was begitu, dan merasa belum puas akan agama yang dipelajarinya. Jadi itu yang membuat mereka stres, gangguan mental begitu, kan tidak puas begitu. Nah, jadi solusinya itu kita sebagai penganut agama dalam mempelajarinya itu bukan hanya mempelajari, tetapi harus merealisasikan ajaran-ajaran tersebut. Kita harus melaksanakannya. Percuma itu kalau kita pelajari baru kita tidak melaksanakannya. Nah, begitu solusinya. Nah, bagaimana menurut tak begitu hubungan antara agama dan budaya yang erat hubungannya yang ada di Indonesia? Baik, saya merujuk pada lingkungan sekitar kita bisa kita lihat. Nah, kita sebelumnya itu bahwa benar itu kalau agama ini kadang agama ini kayak ada hubungannya dengan kadang agama ini memengaruhi dengan budaya, begitupun dengan sebaliknya kadang budaya ini yang memengaruhi agama. Jadi keduanya ini pasti ada timbal balik, jadi saling erat kaitannya. Nah, merujuk pada lingkungan sekitar yang bisa kita lihat, contohnya di Sulawesi Selatan, yang dimana permasalahan mahar dalam Islam itu mahar ini tidak ditentukan, tetapi melihat lagi yang ada di Sulawesi pasti mahar itu mahal sampai bahkan sampai ada ratusan juta begitu. Nah, itu menjadi hukum baru. Jadi itu menjadi hukum baru sehingga kayak ada itu kayak peraturan baru gitu. Baik, itulah penjelasan dari kami. Semoga apa yang teman-teman dengarkan, semoga itu bisa menjadi wadah wawasan untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.